Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Kontribusi Islam atas lahirnya Renaissance. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Renaissance berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata renaître, re yang berarti kembali, dan naître yang berarti lahir. Jadi dapat diartikan bahwa Renaissance ini yaitu kelahiran kembali. Dalam bahasa Prancis, Renaissance berarti terlahir. Nah, istilah Renaissance ini itu digunakan pada abad ke-14 hingga abad ke-17, yang dimana orang-orang Eropa pada saat itu kembali mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang ada sejak zaman Romawi kuno. Nah, apa sih penyebab dari adanya Renaissance ini? Yaitu melemahnya pengaruh-pengaruh gereja di Eropa. Yang kedua, karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Utsmani yang menyebabkan adanya titik temu perdagangan yang beralih ke Italia. Nah, selanjutnya akar dari sejarah Renaissance ini berawal dari kejayaan Islam, yang dimana pada saat itu kejayaan Islam berlangsung sejak abad 8 hingga ke abad 15 di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Nah, pada rentang waktu tersebut ilmu pengetahuan ini banyak yang berkembang sangat pesat hingga sampai ke penjuru-penjuru Eropa. Nah, ilmu-ilmu tersebut contohnya seperti ilmu kedokteran, ilmu perbintangan, ilmu astronomi, ilmu bumi, dan ilmu sains yang menjadi sumbangan besar peradaban Islam ke benua Eropa. Nah, beberapa tempat yang menjadi tumpuan transisi ilmu pengetahuan ini diantaranya yaitu Andalusia yang ada di Spanyol, kemudian Sisilia, kemudian Syria, dan kemudian Konstantinopel. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sejarah peradaban Islam di beberapa negara dengan adanya Renaissance. Yang pertama di negara Andalusia atau yang sekarang kita sebut dengan Spanyol. Pada tahun 756 Masehi, Islam masuk ke Andalusia dibawa oleh Abdurrahman Al-Dakhil. Pada abad ke-11, para ilmuwan dari Eropa bagian barat, Irak, Syam, dan Mesir mendatangi Andalusia untuk menimba ilmu pengetahuan. Pesatnya pengkajian ilmu pengetahuan mendorong Khalifah mendirikan Universitas Cordova. Semarak pengembangan ilmu pengetahuan didukung oleh banyaknya perpustakaan-perpustakaan besar seperti di Cordova dan perpustakaan Al-Hakim. Selanjutnya, para pemuda dan ilmuwan barat yang telah menimba ilmu di Universitas Cordova kemudian kembali ke daerah masing-masing lalu mengembangkan dan menerapkan ilmunya untuk kemajuan negaranya dan berhasil melakukan transformasi nilai-nilai dari peradaban dan berhasil melakukan implementasi pada peradaban mereka yang akhirnya mendorong kemajuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dan dalam hal ini juga terdapat beberapa peradaban Islam yang diadopsi oleh orang-orang barat, di antaranya dalam bidang pertanian, industri, kemiliteran, dan kedokteran. Yang kedua, peradaban Islam di Sisilia. Pasca runtuhnya dinasti Kaldiyah di Sisilia pada abad ke-11 Masehi, warisan peradaban Islam masih tetap dipertahankan. Warisan kebudayaan yang masih dipertahankan diantaranya yaitu arsitektur istana Palermo yang bernuansa Islam daripada nuansa Barat, dan juga Raja Roger II masih mengenakan pakaian layaknya Muslim. Jumlah kebesarannya dihiasi karakter-karakter Arab. Sedangkan pada masa William II, para wanita Kristen mengenakan pakaian bernuansa Islam, dan pada masa Frederick II mendirikan Universitas Naples yang menyediakan koleksi naskah-naskah bahasa Arab. Karyanya Aristoteles dan Ibnu Rashid diterjemahkan, diajarkan, dan disebarluaskan di Universitas Bologna dan Paris. Sementara
Sementara itu, ensiklopedia kedokteran karya Ar-Razi diterjemahkan oleh Faraj bin Salim, seorang dokter Yahudi ke dalam bahasa Latin yang kemudian diterbitkan dalam berbagai manuskrip. Pada masa berikutnya, karya-karya terjemahan tersebut disebarluaskan hingga ke Eropa bagian selatan, yang selanjutnya mendorong lahirnya Renaissance di Italia. Selanjutnya, peradaban Islam di Syria. Dalam kurun waktu terjadinya Perang Salib pada tahun 1095 sampai 1291, terjadi transmisi ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, terutama dalam bidang kemiliteran, arsitektur bangunan, teknologi, pertanian, dan industri. Dan yang terakhir, peradaban Islam di Konstantinopel. Pasca jatuhnya Konstantinopel ke dalam kekuasaan Islam, tahun 1453 Masehi menimbulkan kontak antara umat Islam dengan umat Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, terjadi proses transformasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan umat Kristen. Selanjutnya, di sini saya akan membahas dampak Renaissance. Dampak Renaissance bagi Eropa. Interaksi umat Islam dan umat Kristen di Eropa mendorong terjadinya transmisi ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan Islam ke Eropa yang kemudian menimbulkan gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance pada abad ke-14, reformasi gereja pada abad ke-16, dan gerakan rasionalisme dan humanisme pada abad ke-17, dan revolusi industri pada abad ke-18. Dampak Renaissance bagi umat Islam. Kekuatan umat Islam terpecah belah. Eropa mengadopsi budaya dan peradaban Islam seperti ilmu pengetahuan, kesehatan, kesenian, industri, perdagangan, pertanian, dan militer. Awal kebangkitan Eropa. Pada tahun 1492, Christopher Columbus menemukan benua Amerika, dan pada tahun 1498, Vasco da Gama menemukan Tanjung Harapan. Eropa menguasai kawasan Islam di Asia Tenggara. Pada tahun 1511 Masehi, Eropa berhasil menaklukkan Malaka, dan pada tahun 1521 Masehi, Spanyol mendarat di Maluku dan menguasai beberapa kerajaan Islam, seperti di Kepulauan Mindanao, Kepulauan Bayan, dan Kepulauan Sulu. Eropa menguasai anak benua India. Pada awal abad ke-17, Inggris dan Belanda menginjakkan kaki di India. Eropa melakukan ekspansi ke wilayah Timur Tengah di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Respon umat Islam melakukan beberapa gerakan pembaruan seperti gerakan Wahabiyah di Arab pada tahun 1703 sampai 1700 dan merupakan gerakan sosial keagamaan yang diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dan gerakan Syekh Waliullah di India pada tahun 1703 sampai 1762 itu penyelewengan moral masyarakat India untuk penolakan sinkretisme yang berlebihan dalam paham mayoritas Sufi dan menyerukan pemurnian ajaran Islam. Gerakan pembaruan di Mesir itu karena munculnya fanatisme kesukuan dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.